Assalamualaikum. Mas Ahmad, sehat? Masya Allah. Siapa? Ini kukunya panjang banget. Namanya siapa? Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Timur yang disebut juga Kota Santri. Seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Lamongan terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh warga Lamongan. Tidak hanya menjaga keamanan, Polres Lamongan juga berperan aktif dalam melayani masyarakat sesuai slogan kepolisian, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas-tugas pokok ini juga menjadi bagian dari peran Babin Kamtibmas Polres Lamongan, khususnya dalam pembinaan masyarakat. Dan dalam rangka meningkatkan performa Babin Kamtibmas di lapangan, pimpinan Polri membekali anggota Babin Kamtibmas. Kami di Polres Lamongan juga memiliki rekan-rekan Babin Kamtibmas yang mana mereka adalah kami sebut saja superpolis. Mereka adalah ujung tombak yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga siap selalu menerima aduan, keluhan dari warga masyarakat Kabupaten Lamongan untuk kemudian segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama terbaik. Tidak hanya itu, Polres Lamongan senantiasa melaksanakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengobatan gratis, bantuan air bersih, hingga program bedah rumah. Yang salah satu pengelolanya adalah anggota Polres Lamongan, Ibda Purnomo. Di mana Yayasan Berkas Bersinar Abadi yang dikelola oleh Ibda Purnomo ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, kami upayakan untuk hadir. Kami contohkan misalnya pada saat peresmian panti rehabilitasi mental khusus ODGJ wanita dan juga pada saat peletakan batu pertama masjid milik Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Kami ikut berpartisipasi untuk menyalurkan bantuan yang bermanfaat bagi Pak Purnomo serta warga binaannya. Sebagai contoh mungkin sembako, alat sholat atau alat perlengkapan ibadah, kemudian obat-obatan, selimut, serta kasur busa untuk mereka beristirahat. Mahal, Bu. Dua bersaudara. Itu tadi kakaknya ya, Pak ya? Ini kakaknya. Ini kakak. Mau lapor. Ya dibersihin di sini, rambutnya dipotong, nanti tak mandiin. Kabarnya gimana? Kabarnya sampean piye? Sik toh. Ojo. Gak. Wah. Sik. Awas ketangkep. Sik. Ibu, kenapa kok marah? Gak boleh marah. Aku gak marah.
Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas Polres Lamongan, telah melakukan aksi kemanusiaan yang luar biasa selama 8 tahun terakhir, yakni merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Dia pun mendirikan pondok rehabilitasi mental Berkas Bersinar Abadi. Ayo, bangun, Pak Ondo. Coba diambil tehnya dulu, kopi sama tehnya diambil. Sampai pakai ngambil teh kopi. Boleh minum, Pak? Boleh, habis ini. Biar jangan tuh, ya. Semua kegiatan di pondok ini dilakukan dengan pendekatan agama. Setiap hari, Pak Pur, sapaan dari Ibda Purnomo, membangunkan pasiennya jam 2:30 pagi untuk bersiap beribadah. Keseruan terlihat pada saat Pak Pur membangunkan pasiennya. Mohon izin, Mbak, kebanyakan mereka ini depresi kan karena tidak ada kurang kasih sayang. Kalau obat, banyak kok obat di mana-mana. Banyak rumah sakit jiwa yang memberikan obat banyak, namun kebanyakan mereka ini sangat butuh kasih sayang. Allah. Butuh disentuh hatinya, butuh disentuh sholatnya, butuh disentuh keagamaannya. Jadi di tempat kami alhamdulillah jadwal yang paling padat itu keagamaan. Nah, mulai bangun tidur itu 2:30 pagi udah bangun, Pak. 2:30 pagi udah bangun, kita ajarin sholat, kita ajarin zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai 6:30, sampai setelah selesai sholat subuh dan sholat duha. Pondok Rehabilitasi Mental Berkas Bersinar Abadi memiliki kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari. Setelah sholat subuh, para pasien ODGJ akan diajak olahraga pagi, mulai dari berjalan kaki, pemanasan, hingga senam bersama instruktur. Karena bukan hanya mental yang butuh kesembuhan, tetapi juga kesehatan fisik penting bagi para pasien ODGJ yang berjumlah 250 pasien. Ya, awal mula kami merawat pasien orang dengan gangguan jiwa ini sudah hampir 7 tahun yang lalu. Sekarang naik, tangannya digini-gininya, terus. Jadi saat ini sudah masuk di tahun ke-8. Saat ini pasien yang kami rawat hampir 250 pasien, laki-laki dan perempuan. I follow the Oscar, on to Jeppo, listening to the wind of Jika dulu pasien ODGJ laki-laki dan perempuan dijadikan satu atap hanya berbeda ruangan, kini Pondok Rehabilitasi Mental sudah mempunyai 2 tempat yang terpisah. Satu rumah untuk pasien ODGJ perempuan dan rumah sebelumnya khusus pasien ODGJ pria. Dan merawat pasien ODGJ bukanlah hal yang mudah, terlebih jika bicara soal biaya operasional yang dibutuhkan. Biaya merawat pasien ODGJ memang mahal, Pak. Alhamdulillah kami ada penghasilan dari konten yang kami dapatkan dari hasil konten YouTube Purnomo Belajar Baik. Kami juga dapat penghasilan dari Fansfix. Ada juga bantuan dari pihak dinas saya, Pak Kapolres. Alhamdulillah beliau selalu mendukung kegiatan kami. Biaya operasional 1 bulan itu hampir mencapai 1 miliar, Pak. Dan sangat besar kalau menurut saya. Sehingga kalau misalkan dari gaji saya sendiri, tidak bakalan mungkin. Kami sampaikan bahwasannya kami juga menerima pasien yang dititip ke kami dengan biaya mandiri. Dan itu kami pakai untuk subsidi silang. Kami polisi, kami benar-benar bisa untuk belajar baik, belajar manfaat untuk sesama. Untuk pasien yang sengaja dititipkan ke kami, ke yayasan kami, tidak semuanya keluarga bertanggung jawab. Ada juga pasien itu yang awalnya menyerahkan dengan baik, namun mereka kadang mengisi identitas untuk komunikasi sama kami, itu fiktif semua.
Jadi di saat pasien ini kami bawa ke rumah sakit yang harusnya pihak keluarga itu menyetujui, kami nggak bisa komunikasi. Aksi kemanusiaan Ibda Purnomo yang merawat para ODGJ di rumahnya sendiri tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan restu keluarga, terlebih sang istri. Awal dari mulainya Bapak merawat ODGJ, kami sekeluarga menolak sampai kelahi, setiap hari kelahi. Berangkat, naik sepeda, pakai seragam rapi, pulang-pulang bawa orang dengan gangguan jiwa yang notabene lusuh, bau gitu. Bapak enak aja taruh di rumah, kembali kerja, saya yang di rumah merawat, membersihkannya, memberi makan dengan teriak-teriak, dengan buang air besar sembarangan. Setiap hari kelahi dengan masalah yang sama. Tapi akhirnya ada suatu keinginan di hati nurani. Kok saya kelahi dengan masalah yang sama. Sebenarnya ini saya mau diarahkan kemana ya Allah? Itu pertanyaan saya sama Allah itu. Apakah ini jalan saya untuk merawat mereka dengan keterbatasan saya, gitu kan? Kalau memang ini jalan yang terbaik dan saya mampu, berikan saya rasa ikhlas. Itu dialog saya sama Allah waktu itu, karena saya tidak tahu harus mengeluh sama siapa. Kami masak satu hari itu bisa 75 kilo beras, bisa menghabiskan sayur itu entah berapa puluh kilo, karena memang porsinya banyak. Sama ikannya 20 kilo itu satu hari, beda dengan tahu dan tempe, karena memang saya tidak mau memberikan maem yang hanya tahu tempe. Kalau seandainya saya tidak mau dengan menu itu, saya tidak akan memberikan, karena menu saya pun sama dengan menu mereka. Mungkin penyajiannya saja, saya di meja makan, mereka makan beramai-ramai gitu. Kalau untuk menu rasa insya Allah sama. Sering merasakan rasa yang putus asa, ingin nyerah, ingin melepaskan semuanya, itu sering sekali seperti itu. Tapi selalu ditepis dengan rasa, seandainya saya nyerah, seandainya saya tidak berjuang, bagaimana dengan kondisi mereka akhirnya hidup di jalan gitu. Makanya saya itu berusaha semaksimal mungkin bahwa kalau ini memang jalannya Allah, sekuat apapun saya ingin menyerah atau kondisi bagaimanapun yang memaksakan saya untuk menyerah, insya Allah tidak akan bisa mematahkan saya, gitu aja. Aksi kemanusiaan Ibda Purnomo menemukan, mencari, atau bahkan menjemput orang dengan gangguan jiwa selalu dilakukan selepas dinas di Polres Lamongan. Aksi kemanusiaan Ibda Purnomo ini tidak saja di Kabupaten Lamongan, tapi juga ia melakukan aksinya di daerah luar Kabupaten Lamongan.
Seperti saat ini, Ibda Purnomo telah menerima laporan dari warga, tepatnya dari daerah Bojonegoro, untuk menjemput seorang warga dengan gangguan jiwa. Apabila Ibda Purnomo hendak membawa orang dengan gangguan jiwa ke pondok rehabilitasi mental miliknya, ia akan selalu meminta persetujuan dari pihak keluarga. Ibu, assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat Bu? Ya. Ya, Bapak, malam ini sengaja saya nanti akan jemput anaknya Bapak. Nanti saya lepas, saya mandikan, dan saya bawa. Terus kenapa Bapak kok mau anaknya dititipkan ke saya? Biar sehat. Bapak setuju, ikhlas kalau anaknya saya rawat. Seneng kalau yang rawat Pak Polisi. Assalamualaikum, Mas Ahmad. Allah Akbar, la ilaha illallah. Duduk dulu, duduk. Ayamku ditagi saya harus ini di rumah tamu dan ayamku kembali. Merawat orang-orang dengan gangguan jiwa membutuhkan jiwa yang besar serta kerendahan hati. Begitu besar perjuangan Ibda Purnomo merangkul para ODGJ yang ditemukannya di jalanan hingga menjemput mereka untuk dibawa ke rumahnya. Aksi kemanusiaan ini, cerita suka duka pun dialami Ibda Purnomo. Kesulitan apa yang saya alami setelah saya menemukan orang dengan gangguan jiwa? Kesulitannya saya ditempeleng, kesulitannya saya ditempar, kesulitannya saya diludahi. Namun semuanya itu nggak saya masukkan ke hati, karena saya paham bahwasanya orang dengan gangguan jiwa memang nggak kayak normal kayak kita. Saya yakin karena saya sudah lakukan berulang kali. Mereka marah karena mereka belum paham. Dan ada triknya memang Mbak. Sebelum saya kasih air minum, sebelum saya kasih makan, yang pertama mesti kakinya saya pegang. Saya pegang, saya elus-elus, habis itu naik ke tangan. Setelah saya naik ke tangan, saya naikkan ke muka. Kalau sudah saya elap muka, wajahnya, kalau sudah saya elap mau, saya pastikan pasti nurut. Nih coba pasien-pasien kami ini, kenapa sih mereka kok harus digundul semua? Kenapa harus dibotakin? Yang pertama, setiap kali saya membuat konten semuanya harus dibotakin. Rambut-rambut harus dipotong guntur karena itu merupakan kebersihan. Orang dengan gangguan jiwa yang kalau kami temukan terlantar mesti gatal-gatal sampai berdarah. Nah, kenapa kadang alat potong ini nggak bisa? Karena orang dengan gangguan jiwa itu kadang kukunya tebal panjang sehingga terkadang menggunakan ini pun nggak bisa. Dan kami sudah siapkan alat yang lebih besar sedikit. Kalau kayak gini bisa. Karena kalau kuku sudah keras, alat potong kuku nggak bisa dipotong dengan baik. Kenapa kok saya tersentuh dengan orang dengan gangguan jiwa? Awal mulanya saya menganggap orang dengan gangguan jiwa ini ya memang wajib kita bantu. Saya berusaha belajar ikhlas itu dengan menolong orang dengan gangguan jiwa. Karena selama saya membantu orang dengan gangguan jiwa, apapun yang saya lakukan untuk mereka, mereka belum pernah mengucapkan terima kasih ke saya.
Namun kalau memang benar-benar mereka sudah fit, sudah sehat, baru mereka paham bahwasanya kalau kita sudah ditolong orang, dia pasti mengucapkan terima kasih. Jadi saya benar-benar belajar yang namanya sebuah kata ikhlas itu semenjak saya merawat orang dengan gangguan jiwa. Pasien kami kalau melaksanakan sholat, Mbak, jalan kaki dia ratusan dan bisa tertib tanpa menggunakan sandal. Ya, jadi sudah tidak ada kalau misalkan dulu ada kalau pasien kami pulang memang ada bawa sandalnya jamaah, namun sekarang enggak karena berangkatnya enggak bawa, pulangnya juga enggak bawa. Jadi memang semua perlu perjuangan. Yang awalnya masyarakat enggak percaya, enggak yakin, sekarang alhamdulillah warga kami, tetangga kami mendukung kegiatan apa yang kami lakukan. Dan alhamdulillah suatu impian bahwasannya kami juga kepingin kok Mbak memiliki sebuah masjid sendiri. Mudah-mudahan pasien kami nantinya bisa melaksanakan ibadah sholat masjid di tempat kami sendiri. Dan masyarakat lain bisa masuk ke masjid kami. Keberlangsungan pondok rehabilitasi mental ini tidak lepas dari peran para relawan yang dengan sabar dan tulus hati ikut membantu Ibda Purnomo merawat pasien ODGJ. Sabar. Saya di perjalanan terlantar itu, terus ketemu sama Pak Pur, terus diajak sama Pak Pur di sini, terus saya juga dirawat Pak Pur di sini sampai udah lama, terus saya diajak ikut konten, turut ngambil ODGJ di jalanan itu, terus saya diajak merawatnya. Dulu itu ya merawat ODGJ itu untuk mandiin, ngasih makan, terus dampingin olahraga. Kesembuhan pasien ODGJ dan bisa kembali beraktivitas di kehidupan masyarakat menjadi mimpi dan harapan Ibda Purnomo beserta para relawan di pondok rehabilitasi mental, salah satunya Ardiansyah. Kini ia sudah sembuh dan mempunyai pekerjaannya sendiri. Pertama kali itu di benak saya ini saya sangat terharu sekali karena yang melepaskan rantai saya itu Pak Purnomo. Jadinya setiap ketemu, setiap di mana mesti saya peluk Pak Purnomo ini. Kok ada ya polisi baik seperti ini? Akhirnya selama beberapa kali di Pak Purnomo itu saya utarakan, saya mau usaha Pak, saya mau kerja tapi nggak ada modal. Apa pekerjaan kamu? Pekerjaan saya itu di cucian. Nah terus kamu butuh apa? Mesin saya rusak Pak, nggak ada yang membantu. Insya Allah Pak Purnomo siap membantu. Tuh. Bukan hanya pasien yang senang bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal, keluarga pun ikut bahagia di saat anggota keluarganya yang dirawat Pak Pur sehat kembali. Keluarga merasa sangat senang dan merasa sangat dibantu oleh Pak Pur dengan bantuan Pak Purnomo berupa alat mesin cuci yang baru. Ya, dengan anak ini bekerja, otomatis akan mendapatkan uang untuk jajan atau untuk apapun. Dengan bekerja Ardiansyah ini nanti pikirannya akan semakin tenang. Dan dengan bekerja ini nanti akan berpikir untuk masa depan. Bukan hanya Ardiansyah dan keluarganya yang sudah mendapat pertolongan Ibda Purnomo. Ada puluhan, ratusan, hingga ribuan orang yang juga merasakan hal yang sama. Ya alhamdulillah Mbak. Benar, alhamdulillah saya benar sampai nangis, kadang-kadang saya rangkul, sehat, sembuh gitu. Benar, dulu nggak tega ngeliat dia tidur di jalanan, makan di tempat-tempat tempat sampah gitu. Pokoknya udah balik sekarang itu udah kepingin pulang, udah pengen, pokoknya saudaranya semuanya udah ingat semua saudaranya. Ya saya bukan itu, pokoknya berterima kasih banget. Berterima kasih bener, berobat kemana-mana saya itu bener sampai putus asa. Orang tua saya sampai meninggal itu yang mikir kakak saya. Bener. Ibu saya waktu meninggal itu ngomong gini, siapa yang ngerawat kakak kamu kalau saya tinggal gitu. Allah menjabai bener, ketemu Pak Pur itu bener.
sehat, alhamdulillah. Rencana ke depan, harapan kami sekeluarga, kami memiliki pondok yang lebih besar. Kami bermimpi tidak hanya orang dengan gangguan jiwa yang kami rawat. Kami juga tidak kepingin hanya orang-orang terlantar yang kami latih. Namun kami ingin memiliki anak asuh, anak-anak pang, anak-anak jalanan yang tidak bisa membaca. Kami bisa rangkul mereka. Dan kami siapkan sebuah pondok, bukan hanya pondok rehabilitasi, namun pondok pesantren rehabilitasi. Kami siapkan agamanya, kami siapkan keterampilannya, dan mohon doanya tempat kami jadi tempat yang terbesar di wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa terwujud dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat orang lain bahwasannya berbuat baik itu pasti ada jalan baik. Mudah-mudahan berkah barokah. Dampak positif yang diberikan Ibda Purnomo tidak hanya membantu para pasien, tapi juga membantu keluarga, tetangga, hingga masyarakat luas. Hanya doa yang bisa diberikan oleh mereka yang tertolong oleh langkah kemanusiaan Ibda Purnomo. Pak Pur sebagai anggota polisi, dia ngabdi negara dengan baik, sama pasiennya juga baik, sama masyarakatnya juga baik. Alhamdulillahnya saya itu begini, Pak Pur di sini tuh sangat membantu ya. Saya tuh kalau ke sini tuh gimana ya, melihat Masya Allah, seandainya ada 10 orang seperti Pak Pur gitu ya, itu sangat membantu. Mudah-mudahan pondoknya tambah megah, buat Pak Pur tambah sukses, hidupnya barokah, umurnya barokah, selalu sukses selalu buat Pak Pur. Hormat, polisi baik buat Pak Pur. Bapak, jadilah suami yang selalu sayang sama istri, sayang sama anak-anak, selalu mengutamakan keluarga, dan menjadi abdi negara, menjadi anggota Polri yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.